Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube Forexindo Trade House hadir di sore ini, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang ini menunjukkan pukul 16:15 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada weekend ini, yaitu pada hari Minggu 19 Juli 2026 ataupun Sunday 19 Juli 2026. Dan perlu diketahui juga bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana ini ada sebuah saksi mata, di mana ada orang yang mengambil video ataupun gambar pada saat drone-nya Iran itu ya tertembak jatuh ya di sekitar Erbil ya. Jadi ini tertangkap kamera dan ini sudah diupload di halaman short kemarin pada hari Jumat ya kalau tidak salah ya, yaitu pada tanggal 17 Juli 2026 ya kalau tidak salah, ataupun Sabtu pasti sudah diupload ya. Dan ini menandakan bahwa kedua negara, yaitu Amerika maupun di Iran, itu sudah saling baku hantam, dan kita masih belum tahu kejelasannya. Untuk hari ini masih belum ada berita yang bisa saya hadirkan di halaman short ini ya. Apakah ada terjadi yang lebih gempuran, yang lebih hebat ya, kita masih belum mengetahuinya. Dan apabila sudah mengetahuinya, saya akan menguploadnya di halaman short. Baik, dan kita akan memulai dengan membahas trading, di mana ini adalah trading kita, di mana pada hari Jumat kemarin, yaitu pada tanggal 17 Juli 2026, di mana harga emas mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 4023.88, dan harga terendahnya yaitu mencapai pada angka 3959.44 dan berakhir pada angka 4017.8. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya memakai hitung-hitungannya ataupun membandingkannya dengan harga silver ataupun perak ya, di mana hari Jumat kemarin itu mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 81.994 ya. Maksud saya 56.194 yang berada di baris yang keempat, dan harga terendahnya mencapai dengan angka 54.76, dan di bawahnya ada US oil, yaitu harga minyak mentah dunia, di mana ditutup dengan angka 81.74 ya. Itu bisa dikatakan itu naik pada hari Jumat kemarin, dan dikatakan juga pada hari Jumat itu harga minyak itu masih di bawah angka 80 ya. Jadi sekitar 2% ya kalau dihitung-hitungannya. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, kita akan memulai sekarang dan kita akan membuka lembarannya, yaitu ini masih tetap hadir ya di posisi saya, dan saya masih akan menunggunya. Dan kita akan mereview kembali 1 minggu kemarin ya, dimana ini adalah perkiraan saya untuk edisi pada tanggal 13 ya sampai dengan 17 Juli 2026, dan ini diuploadnya pada tanggal 12 minggu kemarin, dimana saya mengatakan range-nya ada di sekitaran 4280 sampai dengan 4000 ya. Dan apabila 4280 terlewatkan, itu bisa mencapai dengan angka 4550, dan berikut pula di sebaliknya, yaitu apabila memecahkan angka 4000, jelas akan tujuannya mencapai dengan angka 3930, dan waktu pencapaian bisa dilihat dari data CPI dan PPI yang akan diedarkan pada minggu ini ya, minggu kemarin ya maksudnya. Namun yang terjadi
itu selama 1 minggu itu hanya mencapai dengan angka tertingginya, yaitu dengan angka 4103,33, dan itu terjadi pada hari Selasa ya, Selasa tanggal 14 bulan Juli ya. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya yaitu mencapai pada angka 3959,7 ya, kurang lebih di harga pembeliannya, dan itu terjadi pada hari Jumat ya, kemarin Jumat tanggal 17 bulan 7. Jadi range-nya berkisaran di angka 4100 sampai dengan 3959. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya pada hari Jumat, yaitu dengan range yang kecil untuk edisi 17 Juli 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 4050 sampai dengan 4063. Ini tidak tercapai dikarenakan tingginya hanya menyentuh dengan angka 4023,9 ya. Dan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 3985 sampai dengan 95. Itu terjadi ya, disebabkan rendahnya kemarin pada hari Jumat itu mencapai pada angka 3959,7 ya, bisa dikatakan tercapai ya. Dan harga ditutupnya itu di angka 4017. Apabila ada pembelian di sana bisa dikatakan ada profit ya. Dan ini juga saya juga mengatakan apabila pada pukul 19 harganya bisa mencapai dengan angka 4025 bisa dikatakan naik, namun yang katakan itu tidak ya. Dan saya juga memperhitungkan itu yang harus dijaga yaitu angka supportnya di angka 3930, itu pun tidak tercapai ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi 17 Juli 2026 yang biasa saya sebut dengan kata BIG ya, 17 Juli 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka tertingginya dengan angka 4068 sampai dengan 4085, itu tidak tercapai disebabkan tingginya hanya mencapai dengan angka 4023,9 ya. Dan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 3975 sampai dengan 3988. Itu terjadi disebabkan rendahnya mencapai dengan angka 3959,7. Dan kalau seandainya ada pembelian di sana bisa dikatakan bisa ambil untungnya. Dan saya juga sudah mempersiapkan itu di supportnya di angka 3930, jadi itu tidak dipecahkan ya. Dan apabila pada pukul 19 ini itu harganya mencapai pada angka 4025 ataupun bermain di sana bisa dikatakan naik ya. Dan ini tidak terjawab ya. Namun yang dijawab yaitu supportnya itu mencoba meretest angka 3930, namun tidak terjadi ya. Berikut ini adalah ataupun gambaran dari mereka ya, ataupun penjelasannya bahwa harga emas kemarin pada hari Jumat ya itu terbesar turunnya ya sejak di bulan Juni ini ya, akibatkan cenderung akan terjadi inflasi dan membuat para investor ataupun para traders itu ya mengkhawatirkan tentang akan adanya kenaikan suku bunga ya. Dan jelas itu dari harga minyak itu masih tidak mau turun, dan jelas harga terakhir itu sudah di atas angka 80 ya. Dan berikut ulasan dari ini mereka kita bisa melihat bahwa seluruh metal ya itu semuanya mengalami penurunan kecuali satu, yaitu bahwa minyak dunia itu selama 1 minggu kemarin telah naik sebanyak 14% ya. Bisa dikatakan dari 60-an ya, mungkin dari 68 ke angka 80 ya, bisa dikatakan 14% ya. Dan kemudian juga ada serangan, saling jual beli serangan, yaitu antara Amerika dengan Iran,
itu sudah membuat inflasi bisa akan menaik ya, diakibatkan juga dari harga minyak itu tidak turun-turun, dan jelas itu makin kian hari makin naik, dan turunnya hanya bisa dikatakan hanya profit taking ya. Dan kemudian pada hari Jumat penjelasannya bahwa ini perjalanannya itu sangat besar sekali penurunannya, diperkirakannya untuk harga emas ya, dan jual beli serangan tensinya cukup tinggi sekali ya, menyebabkan harga energi maupun harga minyak ini naik lumayan. Dikhawatirkan juga akan memicu dari inflasi. Apabila itu terjadi, itu sama dengan bahwa pemerintah ataupun negara akan menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi tersebut ya, dan harga emas itu kembali mencuat naik ya. Namun tetap di mingguannya tetap turun, tetapi masih di angka 4.000. Jadi bisa dikatakan dari bawah naik ke atas itu ada 1%, itu pada penutupannya itu mencapai dengan angka 4011.29, dan itu terjadi pada pukul 1.20 waktu Indonesia bagian Barat, ataupun pada jam 18:20 waktu GMT ya. Dan ini harga terendahnya sejak tanggal 30 Juni, yaitu dengan angka 3959.7 ya, yang tadi saya telah gariskan ya. Dan so far itu harga emas itu pada saat itu telah terjadi penurunan sebanyak 2,6%, dan pada future-nya di bulan Agustus itu ditutup lebih tinggi 0,7%, yaitu dengan angka 4018.8. Kemudian dari US dollar itu juga naik pada sesi kedua ya, diakibatkan adanya pembelian dari overseas ya. Itu banyak dari traders itu membeli untuk mencegah ataupun menjaga-jaga apabila terjadi eskalasi jual beli serangan yang lebih hebat pada weekend ini ya. Jadi mereka hanya bersiap-siap, dan sudah dipastikan semua sudah mengantisipasinya apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan ya. Dan kita juga mengetahui bahwa serangan tersebut dari Amerika itu menghantam jembatan dan sebuah airport di Teheran ya, dan itu membuat dari pangkalan Amerika di Timur Tengah ini ya juga ada mengalami serangan juga ya. Dan ini bisa dikatakan jual beli serangan yang sangat hebat sekali. Dan harga minyak juga ada kenaikan sebanyak 16% dari satu mingguan. Kemudian dari metal ataupun dari emas itu ya telah turun dari angka 5.600 sekian menjadi angka 4.000, sudah turun sebanyak 25% ya dari Februari kemarin ya. Dan diakibatkan dengan adanya peperangan ini jelas akan memicukan inflasi yang cukup tinggi, dan jelas itu semua perbankan di negara akan menaikkan suku bunga untuk meredam dari inflasi negara. Dan kita juga akan menunggu dari FOMC meeting ya, yang akan diedarkan, yaitu terakhir untuk sekarang ini di bulan kemarin, bulan Juni, juga masih dipicu akan adanya kenaikan suku bunga, tetapi masih ada kekurangan satu suara ya. Bisa ini masih mereka menunggu data-data dari inflasi, mengakibatkan kita akan menundanya, dan kita bisa melihat di bulan September bagaimana meeting yang akan dilakukan di bulan September. Semenjak dari hitung-hitungan dari sekarang, para traders berkeyakinan sebanyak 58% bahwa suku bunga di Amerika akan naik ya di bulan September ini. Kemudian pada hari Kamis kemarin dari
anggota dari Fed itu, yaitu Philip Jefferson juga itu menyuarakan bahwa akan kemungkinan ya menaikkan suku bunga apabila itu diperlukan ya untuk sesaat ini ya, tetapi jelas akan melihat dari data-data inflasi itu sudah biasa, itu hanya menunda waktu aja, tetapi yang kita perlu lihatkan sekarang yaitu dari harga minyak itu masih tidak akan turun, dan apabila hitung-hitungan saya kalau sudah mencapai ataupun kalau pun tidak turun ya, itu jelas akan menaikkan suku bunganya juga, dan apabila diturunkan jelas juga akan memicu juga ya, dan mereka akan menunda lagi di bulan Desember. Itu yang saya khawatirkan, itu begitu. Sekarang seandainya turun, tetapi mereka menundanya di bulan Desember mendatang. Dan yang terakhir ini adalah sebuah hitung-hitungan saya untuk secara mingguan, yaitu untuk edisi 20 Juli sampai dengan 24 Juli ya 2026, di mana saya memproyeksikan yaitu dengan angka 4200 sampai dengan di bawahnya 4000 ya, itu untuk gambarannya. Dan apabila dipecahkan di angka 4000 jelas akan mencapai dengan angka 3930, dan apabila ini terlewatkan juga bisa mencapai dengan angka 3850, dan saya rasa ini agak kecil sekali ya 3850. Dan apabila di atas dipecahkan 4200 itu diproyeksikan bisa mencapai dengan angka 4500. Dan perlu diingat teman-teman para traders, semua angka-angka ini hanya merupakan hitung-hitungan secara matematis atau secara sistematik yang saya pelajari selama ini. Dan di akhir perjumpaan sekali lagi selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian ya untuk esok hari pada hari Senin. Dan semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian tepatnya pada hari Senin 20 Juli 2026. Dan tentunya channel ini akan kembali pada hari Senin kelanjutannya pada jam yang seperti biasa, yaitu pada hari Senin 20 Juli 2026. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.